Salam jumpa sahabat wanita, bagaimana kabar Anda dan keluarga? Saya berharap Anda dan keluarga baik-baik saja, tetap sehat dan bugar, bahagia dan sukacita juga. Tambah semangat juga boleh. Hari ini saya Anneke hadir lagi bersama acara Wanita Berpengharapan, dan informasi tentang kesehatan fisik dan jiwa akan kami bagikan untuk Anda. Giliran saya ada di bagian pertama acara ini dengan informasi tentang lansia dan osteomalasia. Dan di bagian kedua nanti, Ibu Lilis Gantari akan mengingatkan kita untuk memilih hidup suci. Selamat mengikuti semua pelajaran penting ini. Sahabat wanita, kalau mendengar istilah osteomalasia, mungkin kurang kita pahami ya. Ini termasuk salah satu gangguan yang masih berhubungan dengan tulang. Kata osteomalasia berasal dari bahasa Yunani, osteon dan malakia, yang berarti tulang dan lunak. Kondisi medis ini bisa menyebabkan nyeri, kelemahan otot, kesulitan berjalan, dan peningkatan resiko patah tulang. Karena disebabkan oleh kekurangan vitamin D, osteomalasia kadang-kadang disebut osteopati hipovitaminosis D. Dan orang lanjut usia punya resiko osteomalasia yang sangat tinggi. Anda mungkin tidak melihat gejala apapun dari osteomalasia, terutama kalau kondisinya tidak parah. Tetapi beberapa orang memperhatikan masalahnya seperti nyeri tulang dan kelemahan otot. Terkadang gejala ini datang dan pergi, dan mungkin lebih buruk di musim dingin dibandingkan musim panas. Orang dengan osteomalasia mungkin mengalami kesulitan berjalan, dan mereka mungkin punya gaya berjalan yang bergoyang-goyang. Mereka mungkin mengalami kesulitan untuk bangkit dari kursi, atau berjalan naik turun tangga. Seringkali rasa sakit menjadi lebih buruk ketika seseorang membebani tulang dan mulai berjalan. Pada orang yang menderita osteomalasia yang sangat parah, mungkin ada kelainan bentuk tulang tertentu. Misalnya, mereka mungkin punya punggung yang sangat bungkuk. Orang dengan osteomalasia juga punya peningkatan risiko patah tulang dibandingkan seseorang tanpa osteomalasia. Jadi kalau seseorang jatuh pada orang lain tidak menyebabkan patah tulang, tapi pada penderita osteomalasia bisa dengan mudah menyebabkan patah tulang. Untuk memahami apa yang menyebabkan osteomalasia, kita perlu paham dulu dengan yang namanya mineralisasi tulang. Ini proses tulang dengan sel-sel hidup, proteinnya, mineral, kalsium, fosfat, sampai kepada yang namanya struktur tulang. Proses mineralisasi inilah yang membuat tulang keras dan tahan. Pada kasus osteomalasia, ada beberapa matriks tulang yang tidak termineralisasi, tidak mengeras, ada penurunan jumlah kalsium dan mineral. Gangguan-gangguan inilah yang membuat tulang terlalu lunak. Vitamin D adalah vitamin yang penting untuk mineralisasi yang tepat. Itu sebabnya tidak heran kalau kekurangan vitamin D menjadi penyebab utama osteomalasia. Kekurangan vitamin D itu bisa karena vitamin D-nya sangat rendah dalam konsumsi makanan, atau penurunan paparan sinar matahari, atau ada reseksi bedah bagian lambung atau usus kecil, atau karena penyakit seliak, atau karena obat-obatan tertentu, bisa juga karena hipertiroid, bisa juga karena penyakit paket. Hampir semua orang yang mengalami kekurangan vitamin D yang parah dalam jangka waktu yang lama
akan mengalami osteomalasia. Jadi kalau pertama kali periksa, vitamin D-nya rendah, jangan takut dulu, belum tentu osteomalasia. Tetapi kalau dibiarkan dengan vitamin D yang kurang, jangka waktunya lama, bisa jadi osteomalasia sudah mengintai. Apalagi kalau ditambah kekurangan fosfat dan beberapa mineral yang dibutuhkan untuk mengeraskan tulang. Osteomalasia terkait dengan penyakit yang sangat mirip yang disebut rakitis. Kedua penyakit ini melibatkan mineralisasi tulang yang rusak. Tapi pada rakitis, hal ini terjadi pada tulang yang belum berhenti tumbuh, sehingga menimbulkan gejala yang agak berbeda, seperti kaki bengkok. Rakitis adalah penyakit masa kanak-kanak dan remaja awal. Osteomalasia sebaliknya hanya terjadi pada orang dewasa atau remaja yang tulangnya berhenti tumbuh. Jadi osteomalasia dan rakitis ini gangguan yang sama, tapi pada sasaran usia pasien yang berbeda. Apakah osteomalasia berbeda dengan osteoporosis? Kedua kondisi ini punya perbedaan penting. Osteomalasia mengacu pada penurunan mineralisasi tulang. Sebaliknya, pada osteoporosis, lebih banyak tulang yang pecah dari biasanya. Osteomalasia menyebabkan tulang lunak, osteoporosis menyebabkan tulang yang terlalu rapuh. Osteoporosis adalah kondisi yang lebih umum. Riwayat medis menyeluruh dan pemeriksaan medis memberikan titik awal untuk diagnosa osteomalasia. Dokter harus mempertimbangkan gejala dan gambaran medis total. Ini penting untuk membantu menyingkirkan penyebab potensial lainnya, sehingga akhirnya dokter bisa mendapatkan diagnosa yang benar. Gejala osteomalasia mungkin bisa dikacaukan dengan penyakit lain yang punya gejala agak mirip. Itu sebabnya, dokter kadang-kadang menyarankan tes laboratorium untuk bisa memberikan beberapa petunjuk bermanfaat. Selain itu, ada juga tes darah, tes urin, dan terkadang diperlukan tes-tes lain yang lebih lanjut. Sangat penting untuk membedakan osteomalasia dari osteoporosis, meskipun sulit. Karena dua gangguan ini bisa punya fitur yang sangat mirip dalam hal gejala, hasil lab, bahkan tes lanjutan. Perawatan untuk osteomalasia akan tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Untuk seseorang dengan osteomalasia karena kekurangan vitamin D, terapi vitamin D bisa memberikan pengobatan yang efektif. Ini bekerja dengan baik untuk sebagian besar orang dengan osteomalasia. Anda mungkin perlu memulai dengan dosis vitamin D yang sangat tinggi pada minggu-minggu pertama atau beberapa bulan setelah terdiagnosa. Anda mungkin juga perlu mengkonsumsi suplemen kalsium. Dokter mungkin ingin pasien menjalani tes darah untuk melihat seberapa baik respon tubuh terhadap terapi vitamin D. Kalau responnya baik, dosisnya bisa diturunkan, meskipun mungkin pasien perlu terus mengkonsumsi vitamin D dalam jangka panjang. Ini mungkin terjadi kalau pasien punya kondisi atau situasi medis yang secara kronis membuat pasien beresiko kekurangan vitamin D. Dalam hal ini, pasien memerlukan pemantauan seumur hidup. Tapi tidak semua jenis osteomalasia berespon terhadap terapi vitamin D. Ini mungkin langsung terlihat atau mungkin menjadi jelas setelah perawatan vitamin D tidak berhasil. Misalnya, kalau Anda menderita osteomalasia karena masalah ginjal yang mendasari, pengobatan penyakit ginjal akan membuat banyak perbedaan. Atau misalnya, osteomalasia yang disebabkan efek samping obat, penghentian obat itu merupakan tindakan yang paling tepat.
Mungkin mengkhawatirkan ya kalau mengetahui kita sendiri atau orang yang kita cintai punya kondisi kesehatan yang serius seperti osteomalasia, sesuatu yang mungkin tidak kita kenal. Tetapi kalau sudah didiagnosa, kita mungkin sudah menyelesaikan bagian yang paling sulit. Dengan mempelajari lebih lanjut tentang kondisi ini, kita bisa mengambil langkah-langkah perawatan yang diperlukan untuk menangkal komplikasinya. Untungnya selama ini, kebanyakan orang dengan kondisi osteomalasia merespon terapi vitamin D dengan sangat baik. Hal ini memang perlu kerjasama dengan dokter untuk mendapatkan hasil terbaiknya. Jadi sekali lagi, osteomalasia ini salah satu gangguan tulang. Bahasa awamnya adalah tulang lunak yang bisa menyebabkan tulang gampang sekali mengalami patah. Osteomalasia perlu diterapi dan diatasi supaya tidak memunculkan gangguan keparahan. Kerjasama dengan dokter akan menolong pasien untuk mendapat penanganan yang tepat. Sahabat wanita, kiranya wawasan ini menolong Anda dan keluarga untuk tetap menjaga kesehatan tulang dan terhindar dari gangguan osteomalasia. Sesaat lagi Ibu Lilis Gantari akan hadir di ruang dengar Anda dengan pelajaran Memilih Hidup Suci. Sesudah sebuah lagu berikut ini, silakan simak bersama. Di hadirat-Mu datang menyembah-Mu, Tuhan. Ku serahkan semua beban-Ku, sebab Kau Tuhan pedulikan-Ku. Kudus nama-Mu, anak domba yang mulia. Kau telah menebus dosa manusia.
Sahabat, dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Sekali lagi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sahabat, rasanya mustahil ya kita menjalani hidup suci atau memiliki hidup yang suci. Kita seolah tidak mampu untuk hidup suci seperti yang diharapkan dan diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Tuhan Yesus mengatakan, orang yang hidup suci itu adalah orang yang berbahagia. Mengapa berbahagia? Karena orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Ini artinya, orang yang suci hatinya akan berada di surga. Lalu, bagaimana orang yang hidupnya tidak suci atau tercela? Mari kita melihat satu contoh orang yang hidup tercela. Ada cerita, ada sekelompok wanita warga negara asing digiring ke kantor polisi karena mereka mengedarkan atau menjual sabu-sabu. Ketika wanita-wanita tersebut diinterogasi, mereka berusaha menutupi mukanya, seolah tidak ingin dikenal atau diketahui oleh siapapun. Pasti mereka tidak ingin wajahnya dikenal atau diketahui, karena mereka sedang melakukan perbuatan tidak terpuji atau tercela. Memang wajahnya tidak akan terlihat, tetapi perbuatannya sangat terlihat jelas. Dan walaupun mereka menutup wajah mereka, mereka tetap akan menjalani hukuman dan tentu saja akan mendekam di penjara. Sahabat, hidup tidak suci atau hidup tercela akan menyusahkan kita. Kita harus menanggung malu, terhukum, dan hidup tidak suci tentu tidak akan bahagia selamanya. Karena hidup yang tidak suci tidak akan bisa melihat Allah. Sahabat, dalam kehidupan ini manusia hanya melakukan dua macam perbuatan. Yang pertama perbuatan terpuji atau suci, dan yang kedua perbuatan buruk atau perbuatan tercela. Apa yang dilakukan oleh para wanita yang saya ceritakan tadi, yaitu berdagang sabu-sabu, adalah perbuatan tercela. Kalau seseorang dikatakan melakukan satu perbuatan yang baik dan suci, itu berarti orang tersebut melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan adat, hukum, atau peraturan. Sebaliknya, kalau seseorang dikatakan atau dinilai melakukan perbuatan tercela, itu berarti ia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma atau hukum atau peraturan yang berlaku. Kita tahu persis perbuatan apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Sebagai wanita yang baik, tentu kita senantiasa ingin melakukan perbuatan yang baik dan suci. Tetapi terkadang, secara tidak sadar kita melakukan perbuatan tercela yang sebenarnya tidak kita inginkan. Kadang, kita sering bergosip, sering mencela orang lain, sering berbicara hal-hal porno, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan tercela yang kita sering lakukan. Dan tentu saja kita sadar bahwa perbuatan tercela tak akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Perbuatan tercela selalu akan merugikan kehidupan diri kita sendiri dan kehidupan orang lain. Apakah kita pernah merasa untung jika kita senang bergosip? Tentu tidak, kan? Apakah untungnya jika kita memfitnah orang lain? Tentu tidak ada untungnya sama sekali. Dan hal yang paling penting yang harus kita sadari adalah perbuatan tercela tentu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak senang jika umatnya melakukan perbuatan yang tidak benar. Tuhan ingin umatnya memilih hidup yang suci, sesuai dengan perintahnya. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-15,
untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwa perbuatan tercela tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya akan membacakannya untuk Anda. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Sahabat, saya ingin membaca sekali lagi apa yang dimaksud berlaku tidak bercela atau tidak melakukan perbuatan yang tercela. Berlaku tidak bercela berarti melakukan yang adil, mengatakan kebenaran, tidak menyebarkan fitnah, tidak berbuat jahat terhadap teman, dan tidak menimpakan cela terhadap tetangga, tidak menghina orang yang tersingkir. Sudah jelas sekarang bagi kita bahwa perbuatan tercela tidak dikehendaki Tuhan. Saat ini mungkin Anda menyadari bahwa Anda telah berbuat banyak hal-hal yang tidak suci dan Anda ingin berhenti melakukan itu. Tetapi Anda tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubah hidup Anda. Lalu bagaimana? Sahabat, tak seorang pun di dunia ini yang sanggup mengubah dirinya sendiri. Hanya Tuhanlah yang sanggup mengubah hati dan pikiran kita. Hanya Tuhanlah yang memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan kita. Tuhan sangat mengasihi kita, dan Ia ingin mengampuni dosa kita dan menyucikan diri kita dari segala dosa kita. Namun, Tuhan ingin kita percaya kepada kuasa kasih-Nya. Tuhan ingin kita bertobat dan menyerahkan hidup kita kepadanya, seperti yang dikatakan firman Tuhan berikut ini. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sahabat, mari kita berhenti berbuat hal-hal yang tercela atau hal-hal yang tidak terpuji. Dan mari kita memilih untuk hidup yang suci dengan menyerahkan hidup kita dan seluruh anggota tubuh kita kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan, agar kita selalu memilih perbuatan suci dan memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar
juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Sahabat wanita, sampai di sini dulu jumpa kita dalam acara Wanita Berpengharapan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.